Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dilaporkan tidak akan merekrut Sergio Ramos dari Real Madrid. Namun Setan Merah dilaporkan ingin mendatangkan Rafael Varane dari Santiago Bernabeu. Manchester United dilaporkan tengah berburu bek tengah baru di musim panas nanti. Solskjaer dilaporkan ingin mencari bek tengah untuk menjadi tandem Harry Maguire. Belakangan ada satu nama yang gencar dikaitkan dengan Setan Merah. Ia adalah Sergio Ramos, kapten sekaligus bek tengah Real Madrid. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Ramos tidak menjadi incaran MU. Setan Merah lebih tertarik untuk mendatangkan tandem Ramos yaitu Rafael Varane. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sudah lama naksir dengan kemampuan Varane. Sang bek tergolong masih muda, namun ia memiliki jam terbang yang sangat tinggi di Real Madrid. Selain itu, kemampuannya berada di atas rata-rata sehingga Solskjaer menilai Varane bakal jadi tandem yang sempurna bagi Maguire. Menurut laporan tersebut, peluang MU untuk mendapatkan jasa Varane tergolong cukup besar. Sang bek diberitakan menolak perpanjangan kontrak di Real Madrid, padahal kontraknya akan berakhir pada tahun 2022. Itulah mengapa Madrid kemungkinan besar akan melepas Varane di musim panas nanti, ketimbang mereka kehilangannya secara gratisan. Meski kontraknya tersisa 1 tahun lagi, mahar transfer Varane masih tergolong cukup tinggi. Sang bek kabarnya baru bisa direkrut di angka 40 juta euro. Ray Burnley memberikan pendapat mengenai gosip transfer Sergio Ramos ke Manchester United. Ia meragukan Setan Merah mengejar kapten Real Madrid itu di musim panas nanti. Jagat maya beberapa hari ini dibuat heboh dengan sebuah gosip transfer. Gosip itu mengatakan bahwa Manchester United akan mendatangkan Sergio Ramos. Menurut gosip yang beredar, Ramos sudah menyepakati kontrak di MU. Ia akan bergabung dengan pasukan Setan Merah sebagai free agent di musim panas nanti. Burnley menilai bahwa United tidak akan mendatangkan Ramos di musim panas nanti. Menurut Burnley, transfer Ramos ke MU itu tidak bisa disamakan dengan transfer Cavani ke Old Trafford. Ia menilai MU saat ini butuh solusi jangka panjang untuk lini pertahanan mereka, bukan solusi jangka pendek. United mendatangkan Cavani karena mereka butuh solusi jangka pendek di lini serang mereka. Mereka butuh penyerang teruji saat itu. Burnley menilai bahwa ketimbang Ramos, MU akan lebih fokus mendatangkan bek-bek muda potensial ke Old Trafford. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano juga angkat bicara terkait saga transfer Ramos baru-baru ini, yang mengonfirmasi bahwa manajemen MU belum menjalin kontak dengan agen Ramos. Dua tim sekota yakni Manchester United dan Manchester City harus melakoni partai berat pada babak perempat final Piala FA musim 2020-2021 ini. Undian perempat final Piala FA 2020-2021 dilakukan pada Jumat 12 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, sesaat sebelum laga putaran kelima Burnley versus Chelsea digelar. Rencananya partai-partai di babak perempat final ini bakal dihelat pada akhir pekan di sekitar 20 Maret 2021 mendatang dengan format satu leg. Yang menarik dari undian ini, dua tim favorit juara sama-sama mendapatkan lawan yang berat. United dan City sama-sama harus bertandang ke markas tim hitam Premier League. Manchester City diundi bertemu tuan rumah Everton yang sebelumnya menyingkirkan Tottenham Hotspur. Sementara itu Manchester United harus melawat ke kandang Leicester City. Jelas dua tim Manchester menemui ujian sulit di perempat final nanti. Pasalnya Everton dan Leicester tengah menjalani tren yang sangat positif pada musim ini. Sejauh ini, Everton dan Leicester City mampu bersaing di papan atas Premier League bersama tim-tim langganan seperti City, United, hingga Liverpool. Berikut hasil undian lengkap Piala FA 2020-2021. Amad Diallo masuk ke dalam skuad tim utama Manchester United di pertandingan lawan West Ham, meski pemain remaja itu tidak diturunkan.
Manchester United harus bersabar dengan Amad Diallo karena sang winger perlu terbiasa bermain di Inggris. Demikian menurut manajer U23 Neil Wood. Amad Diallo bergabung ke Old Trafford dari Atalanta pada bursa transfer musim dingin Januari dan sang remaja tampil mengesankan dalam dua penampilannya untuk tim U23 dengan mencetak 3 gol dan membuat 3 assist. Amad Diallo masuk ke dalam skuad tim utama United di pertandingan Piala FA lawan West Ham United pada Rabu 10 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat yang dimenangkan Red Devils dengan skor 1-0 meski ia tidak diturunkan. Neil Wood mengaku terkesan dengan penampilan Amad Diallo sejauh ini. Anda lihat, ia memiliki kemampuan dan dia terhubung dengan baik, ujar Wood. Ia tidak memiliki kenalan dengan salah satu pemain kami di sini, tapi dia datang ke Liverpool pada Sabtu dan langsung bermain dengan bagus. Demikian pula lawan Blackburn. Meski begitu, Wood meminta United untuk bersabar karena perkembangan Diallo masih bisa meningkat. Ia berlatih bersama tim utama dan melakukannya dengan bagus. Ia masih baru di Inggris dan gaya sepak bola, jadi itu membutuhkan waktu untuk adaptasi. Seperti semua pemain muda, Anda harus bersabar dengan mereka. Ia semakin percaya diri seiring berjalannya waktu, ujar Wood lagi. Meski menjadi bagian dari skuad tim utama di pertandingan lawan The Hammers, ada kemungkinan besar Diallo akan kembali masuk ke dalam tim U23 demi mendapat kesempatan bermain lebih banyak. United akan menjamu Arsenal di Lake Sport Village pada Jumat 12 Februari 2021. Jika tidak tampil di pertandingan ini, Diallo akan masuk ke tim utama lagi ketika pasukan Ole Gunnar Solskjaer itu bertandang ke markas West Bromwich Albion di Liga Premier Inggris. Ole Gunnar Solskjaer memuji Diallo menyusul kedatangan sang pemain pada tahun baru dalam sebuah wawancara dengan MU TV setelah kemenangan lawan West Ham United. Amad sangat cerah ketika masuk. Ia tampil sangat bagus dengan permainan reserves dan dia adalah pemain yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jadi dia ada di sana ketika kami membutuhkan sesuatu, ujar Solskjaer. Winger Crystal Palace Wilfried Zaha tidak bisa melupakan kegagalannya di Manchester United di era Louis van Gaal. Dia mengatakan dirinya memang dirancang untuk gagal. Semua itu diawali dengan pilihan taktik Louis van Gaal di MU. Baru saja bergabung, Zaha sudah ditawari posisi yang tidak disukainya. Wilfried Zaha jadi sorotan saat dapatkan kontrak 5,5 tahun dengan MU di Januari 2013. Dia diboyong oleh Sir Alex Ferguson. Karena Ferguson pensiun, MU diambil alih oleh David Moyes. Zaha tidak mendapatkan menit bermain dan dipinjamkan ke Cardiff City. Saat David Moyes dipecat, Louis van Gaal berkuasa. Namun, dia tidak memberi harapan bagi Louis van Gaal. Zaha masih ingat saat dirinya pulang dari Cardiff City untuk kembali bergabung dengan Manchester United. Saat saya balik ke Manchester United, Louis van Gaal jadi pelatih. Dia memberi saya dua opsi, main sebagai fullback atau striker. Itu posisi yang tak pernah saya mainkan sebelumnya. Saya seperti dirancang untuk gagal, ujar Zaha. Ini terjadi setelah era David Moyes dan saya terluka dengan apa yang terjadi. Wilfried Zaha hanya bermain 2 kali untuk MU di Liga Inggris. Dia akhirnya mendapatkan tempat saat hijrah ke Crystal Palace. Meski kecewa, Zaha mengaku masanya di MU sudah membentuk karakternya. Masa di MU sudah membantunya jadi seperti sekarang. Satu nama baru dikaitkan dengan Manchester United. Gelandang West Ham United Thomas Soucek dilaporkan masuk daftar belanja Manchester United. Soucek sendiri sebenarnya tergolong pemain baru di West Ham United. Ia didatangkan dari Slavia Praha dengan bayaran 15 juta pound sterling di musim panas kemarin. Dalam waktu singkat, Soucek langsung tampil tokcer di The Hammers. Ia tercatat sudah mengemas 8 gol di IPL musim ini. Football Insider mengklaim bahwa performa Soucek ternyata diamati Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk memboyongnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer tertarik merekrut Soucek karena ia diproyeksikan jadi pengganti Paul Pogba. Pogba sendiri diyakini akan pergi di musim panas nanti sehingga United membutuhkan gelandang yang bagus untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Paul Pogba. Melihat performa Soucek yang sangat eksplosif di West Ham United, Solskjaer jadi tertarik untuk mendatangkannya. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer pada Soucek karena sang pemain sudah multi posisi. Soucek sebenarnya memiliki posisi asli sebagai gelandang bertahan, namun David Moyes lebih sering memainkannya di pos gelandang serang. Selain itu, Soucek juga bisa bermain di posisi sayap, sehingga Solskjaer merasa sang pemain bisa jadi tambahan yang bagus untuk timnya.
Manchester United sendiri diyakini harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Soucek karena sang pemain kontraknya masih hingga tahun 2024 di The Iron.